Pengertian sejarah peradilan Islam. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili perkara, dan mahkamah perkara. Sedangkan menurut istilah, peradilan adalah daya dan upaya untuk mencari keadilan atau perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Adapun dalam Islam, istilah peradilan diambil dari kata qadha yang artinya secara etimologi berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminya. Persamaan dan perbedaan fatwa dan qadha. Persamaan antara fatwa dan qadha antara lain sama-sama bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta sumber-sumber hukum Islam penunjang lainnya. Perbedaannya, satu, bersifat mengikat. Maksudnya, orang-orang yang telah ditetapkan hukumnya oleh qadhi wajib menjalankannya, berbeda dengan fatwa yang sifatnya tidak mengikat. Dua, perbedaan mendasar fatwa, qanun, dan qadha adalah bahwa fatwa tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan qanun dan qadha memiliki kekuatan hukum, sehingga ada sanksi hukum yang didapat jika melanggarnya. Yang ketiga, ada dasar hukum. Pertama ada Al-Quran, yaitu surat Shad ayat 26, surat Al-Ma'idah ayat 42, surat An-Nisa ayat 48, surat Al-Baqarah ayat 184. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang datang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ibuku mati, sedang ia berhutang puasa sebulan. Apakah boleh aku menghodoi untuknya?" Jawab Rasulullah, "Ya, hutang kepada Allah lebih patut dibayarnya dihodoi." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Urgensi peradilan bagi kehidupan manusia. Lembaga peradilan di Indonesia saat ini berada pada kondisi tidak memuaskan. Bahkan ruang persidangan saat ini tidak lagi steril, namun sangat terbuka bagi tindakan-tindakan ketidakjujuran, kong kali kong, kebohongan, atau perilaku menyimpang, dan terutama korupsi. Berbicara mengenai memberantas judicial corruption dan menegakkan judicial integrity, tidak hanya cukup dilakukan melalui cara represif berupa penindakan melalui penegakan hukum. Unsur dalam peradilan yang pertama ada hakim, yakni orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan dan perselisihan. Yang kedua ada hukum. Hukum yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Alat bukti. Menurut hukum Islam, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan. Alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Alat bukti pengakuan. Alat bukti pengakuan atau iqrar yaitu menurut bahasa adalah menetapkan dan mengaku suatu hak dengan tidak mengingkari. Menurut istilah fuqaha, pengakuan ialah mengakarkan suatu hak bagi orang lain. Al-bayyinah. Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata al-bayyinah yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak benar. Al-Bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologinya. Jumhur ulama fikih mengartikan Al-Bayyinah secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Sumpah. Menurut bahasa Arab, kata sumpah berasal dari kata al-yamin yang bermakna tangan kanan, kekuatan, dan sumpah. A adalah lafaz mushtarak atau kata lain dari makna yang berbeda tetapi penunjukan yang sama antara ketiga makna tersebut. Namun demikian dipakailah makna sumpah karena pada masa jahiliyah orang-orang bersumpah masing-masing memegang tangan temannya, atau karena orang yang bersumpah mempunyai tujuan untuk menguatkan diri. Baik, selanjutnya materi yang ketiga, yaitu mengenai syarat hakim dan saksi dalam peradilan Islam. Yang pertama yaitu syarat saksi.
Syarat yang pertama yaitu laki-laki, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga merdeka, dan yang keempat adil dan tidak rusak penglihatan serta pendengarannya. Selanjutnya, mekanisme pengangkatan hakim. Dalam Islam, orang yang berhak dan bertanggung jawab dalam pengangkatan hakim adalah khalifah atau mereka yang diberi kuasa oleh khalifah. Akan tetapi, jika dalam keadaan darurat, semisal kekhalifahan atau pemerintahan tidak ada, sementara hakim sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka dalam keadaan ini masyarakat dapat mengangkat seseorang menjadi hakim. Selanjutnya, mengenai cara pengangkatan hakim sendiri terdapat dua cara, yaitu yang pertama dengan cara lisan atau perkataan, dan dapat juga dengan tulisan. Kemudian mengenai cara pemilihan hakim, para khalifah memiliki beberapa ketentuan, yaitu yang pertama menggunakan pengetahuan yang dimilikinya, dan yang kedua melalui pemeriksaan atau tanya jawab. Mengenai pemberhentian hakim terdapat beberapa sebab, yaitu yang pertama sebab gila, yang kedua sebab sakit, yang ketiga sebab mengingkari jabatan hakim, dan yang keempat sebab fasik. Selanjutnya, syarat-syarat hakim di pengadilan, yaitu syarat yang pertama beragama Islam, yang kedua adil, yang ketiga balik dan berakal, yang keempat bisa berbicara, dan yang kelima hafal dan cermat. Selanjutnya, mengenai hakim perempuan. Adapun hakim perempuan merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga dan mempertahankan hukum syara dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Di sini kedudukan saksi perempuan dalam pembuktian sistem peradilan dan sebagaimana kesaksian perempuan dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya, untuk materi yang keempat, yaitu institusi dalam peradilan Islam. Yang pertama, mengenai ijtihad. Ditinjau dari segi etimologi atau ta'riful al-lughah, atau yang dikenal dengan pengertian secara bahasa, kata ijtihad termasuk dari akar kata jahada, yajhadu, jahad, yang artinya bersungguh-sungguh. Ifta. Al-ifta adalah mengeluarkan keterangan hukum Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil syar'i. Yang ketiga yaitu tahkim. Secara bahasa, tahkim merupakan derivasi dari akar kata hukum yang memiliki arti dasar hukum. Setelah diderivasikan, tahkim memiliki arti menjadikan seseorang sebagai juru hukum atau hakam. Pengertian tahkim secara etimologis di atas erat kaitannya dengan pengertian terminologisnya. Secara terminologi, tahkim dapat diartikan dengan bersandarnya dua orang yang bertikai atau bersengketa kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Untuk yang selanjutnya yaitu lembaga hizbah. Hizbah pengertiannya secara etimologi yaitu menghitung atau mengira. Hizbah juga memiliki pengertian upah, balasan, dan pahala yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hizbah juga memiliki pengaturan yang baik. Secara etimologi, Ibnu Taimiyah mendefinisikan hizbah yaitu lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bukan termasuk umara atau penguasa. Untuk yang selanjutnya yaitu wilayah al-mazalim. Kata wilayah al-mazalim merupakan gabungan dua kata, yaitu kata wilayah dan mazalim. Kata wilayah secara literal yaitu kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan, sedangkan al-mazalim adalah bentuk jamak dari kata mazlimah yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Materi selanjutnya yaitu sejarah peradilan pada masa Rasulullah. Awal mula peradilan, datangnya Islam di Jazirah Arab yang ditandai dengan lahirnya Rasulullah merupakan cikal bakal tumbuhnya sistem peradilan Islam berdasarkan wahyu Allah, baik itu melalui Al-Quran maupun lisan Rasulullah. Pada zaman Nabi, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan, maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi. Selanjutnya, sumber hukum peradilan Islam pada masa Rasul. Sebagai seorang qadhi, Nabi telah menjalankan perannya dengan baik dalam memutuskan berbagai persoalan. Nabi juga memutuskan suatu perkara dengan ijtihad beliau dalam beberapa hal. Ijtihad tentu saja menjadi bagian dari sumber hukum karena posisi Nabi sebagai muswari. Pelimpahan wewenang. Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu, Nabi merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Rasulullah memberikan fatwa, menyelesaikan persengketaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan,
terkadang dengan ijtihad Rasulullah, beliau menyelesaikan permasalahan. Jenis perkara yang diselesaikan Rasulullah meliputi perkara keluarga, perdata, pidana, hukum acara, hingga masalah hukum internasional. Rasulullah memutuskan perkara berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Dalam menangani suatu perkara, Rasulullah selalu mendengarkan keterangan dari dua pihak agar jelas dan dapat diputuskan secara adil. Selanjutnya, hakim pada masa Rasulullah. Ada beberapa orang yang dipilih Nabi untuk menjadi hakim agung. Di antaranya Hudzaifah bin Al-Yaman Al-Absy, Amr bin As, dan Mu'adz bin Jabal.